Om Swastiastu, Made. Mohon maaf hari ini yang mengganggu. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Nika Diayu Harmoni, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Denpasar. Saya berasal dari SMK 5 Denpasar. Saat ini saya sedang berada di sekolah SMK PGRI 5 Denpasar. Nah, hari ini saya berkebetulan dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ketut Nuke, yang kebetulan saat ini berkesempatan saya wawancarai tentang kepemimpinan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mari kita ikuti bersama-sama. Gimana Ibu kabarnya hari ini, Bu? Sementara Ibu sehat. Baik, Bu. Oke. Hari ini saya akan mengadakan sedikit wawancara, Bu. 12 menit. Terus. Nah, ada pun pertanyaannya nanti akan ada 8 pertanyaan utama. Yang pertama itu Ibu boleh saya tanya tentang bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral, Ibu? Iya. Kalau Ibu di sekolah di SMK PGRI 5 Denpasar, dalam menangani etika studi kasus, itu kita melibatkan beberapa stakeholder berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Seperti misalnya kita menangani kasus masalah siswa. Dari siswa ini tentu kita akan bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan kesiswaan. Nah, disinilah kita akan saling berkoordinasi, mencari masukannya. Nah, bila perlu nanti kalau memang hal ini perlu harus diketahui oleh yayasan, kita bekerja sama dengan yayasan sehingga kita mendapatkan suatu keputusan. Jadi perlu ada kerjasama gitu ya, Bu? Semua kerjasama poinnya, supaya keputusan kita tidak terburu-buru salah ambil keputusan. Luar biasa Ibu. Oke, jadi kerjasama antar beberapa pihak, baik itu stakeholder, kemudian ketua yayasan juga, jika ada kegiatan atau masalah dengan siswa, guru BK juga, termasuk juga ketua komite. Ketua komite juga, Bu, ya. Harus diajak juga saling memberikan masukan sehingga finalnya keputusan itu tidak terlalu tidak cacat. Selain meminimalisir kesalahan, kelemahan. Siap. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, niki misalnya nih Bu, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, atau misalnya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana nih Ibu? Nah di sini kita dilema. Di satu sisi kita harus berpikir peraturan harus jalan, kedua unsur kemanusiaan kita juga bisa jalan. Lalu bagaimana cara kita? Nah, jika kita menangani hal seperti ini biasanya seperti guru yang minta izin, atau sering minta izin. Nah, guru tersebut tetap kita berikan tugas sesuai dengan tupoksinya dia, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan aturan sekolah. Nah, lalu bagaimana solusinya? Guru bersangkutan jangan sampai meninggalkan kelas kosong itu umpamanya, nah supaya bisa bekerja sama dengan tim MGMP-nya atau menitipkan tugas kepada guru PIK atau guru BK sehingga kelas itu tidak kosong 100%. Gitu. Jadi pada poinnya adalah keberpihakan terhadap murid Ibu, tidak boleh kosong. Ini paham Bu. Nah, misalnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu untuk menghandle hal tersebut Bu? Nah, kalau umpamanya kita menghandle hal tersebut terkait dengan tenaga kita, karena maju mundurnya sekolah kita itu kan tergantung dari warga sekolah. Siap. Nah, di sini perlu adanya di samping seperti tadi kita menjalankan prosedur, di sini kita harus memiliki teknik mengadakan pendekatan kepada orang yang seperti tadi, nah masalah sering minta izin, dikit-dikit izin, bagaimana kita bisa merangkul mereka, mendekatinya, kemudian mereka sadar, pelan-pelan mereka berusaha untuk bisa ada di depan kelas, bisa mengikuti pelan-pelan mengikuti aturan sekolah. Nah, disinilah kita perlu merangkul mereka, menghargai mereka, sehingga dengan kedekatan kita merasa menganggap ada kekeluargaan, kedekatan kita, mereka akan malu rasanya kita kalau kita terus-terusan minta izin aja, malu sama ibunya, malu dengan teman-teman, malu dengan anak-anak. Nah, seperti itu. Itu keren banget Ibu, jiwa kekeluargaan diutamakan. Iya, harus itu. Sehingga dia itu tidak merasa ada perasaan malu, ingin menjauh dari kita. Bagaimana kita dari dia menjauh, ayo kita, gimana kabarnya? Ayo sini ngobrol ngajak ibu. Ya, kedekatan itulah, apalagi kita seorang ibu kan. Iya, gitu ya. Ini Ibu, luar biasa betul. Sekarang. Kemudian Ibu, misalnya nih, hal-hal apa saja yang Ibu lakukan selama ini yang Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Pertama, kami melakukan demi kebaikan orang banyak. Kita bekerja bagaimana supaya panjang kejam demen, istilahnya, membuat orang demen senang. Kemudian kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam diri, ya, menjunjung tinggi nilainya pada prinsip diri, dalam diri. Tetap juga prinsip-prinsip ada prinsip-prinsipnya. Kemudian apa yang kita harapkan pelan-pelan mereka bisa mengikutinya, sehingga Stungkara seperti sekarang ini SMK Negeri 5 bisa seperti ini tentu berkat mereka itu. Kalau saya apa sih artinya? Luar biasa, Ibu. Ini Ibu. Selanjutnya Ibu, ini misalnya Ibu, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Bu. Kasus-kasus dilema etika bagaimana? Dilema etika, tantangan yang biasa kita hadapi. Kadang-kadang walaupun kita sebagai pimpinan itu sudah tidak pernah merasa membedakan antara A dan B, gini stakeholder yang ada di lingkungan. Nah di sini kadang-kadang mereka tidak 100% kejujurannya. Ya, kadang-kadang kan ada karakter orang kan berbeda. Di sini tidak ada sering rasanya gimana ya, bohong gitu loh. Ada beberapa persentasenya, tidak mau terus terang, itu yang kita sering ginikan, ya, sering ditemukan, kurangnya gini, ya, keterbukaan itu ya, kejujuran, keterbukaan, pasti dibutuhkan, siap. Terima kasih Bu. Nah, misalnya nih Bu, terkala nih Bu ada jadwal tertentu, nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat misalnya? Nah, ini ya. Kalau ada kasus dilema etika itu, ya biasanya Ibu nggak suka menunda itu loh. Langsung. Ibu tangani langsung. Ya, kelas tidak mungkin kalau kejadiannya di kelas itu kan tidak mungkin kita lakukan di depan orang banyak. Pasti apa sih kasusnya tadi itu sini dulu. Ya kita berkoordinasi dengan orang-orang yang memang pantas kita ajak menyelesaikan kasus tersebut, sehingga kasus tersebut tidak berkepanjangan. Kita jadinya peluang gitu loh. Pekerjaan besok sudah kita bisa pikirkan untuk besok. Kasus yang masalah yang sekarang ini ya sudah selesai. Iya. Jadi tanpa menunggu waktu lama, terjadi diselesaikan, sehingga tidak kepikiran dan image tidak akan melebar. Kadang-kadang kan dari 1, 2, 3, 4, 5 umpamanya 5 ada masalah atau satu masalah kan bisa dibumbu-bumbui kalimat-kalimat kan bisa seperti itu ya, makanya kalau sudah selesai ya sudah. Itu sehingga teman-teman itu tidak ada beban lagi yang punya masalah, termasuk kita sudah selesai. Cukup sudah sampai di sini, tinggal bagaimana meningkatnya untuk ke depan. Siap, luar biasa Ibu. Jadi tidak usah lagi ditunda-tunda kita Bu. Siap. Nah misalnya nih Bu, seseorang atau faktor-faktor apa kira-kira yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ketika kasus-kasus dilema etika? Ketika ada kasus-kasus dilema etika, kita selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di sini yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kita libatkan, gitu, sehingga kita mendapatkan suatu keputusan. Ya, seperti omongan saya tadi, bagaimana keputusan yang kita ambil sudah kita hasil bersama, kemudian kita putuskan. Mudah-mudahan seminimal mungkin kelemahannya dan tidak ada merasa yang terlalu dikorbankan, gitu, dirugikan, sama-sama nyaman, sesuai dengan ininya. Jadi selalu berkoordinasi dengan stakeholder sesuai dengan tupoksinya di Indonesia. Oke, baik Bu. Nah ini mungkin yang terakhir Ibu. Jadi dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, jadi pembelajaran apa yang kira-kira Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika, pengalaman kami, satu, kami sudah menjadi kepala sekolah, yaitu kalau tidak salah sudah 2013, sudah berapa tahun jadinya? Sampai 2023, sudah 10 tahun ya. 10 tahun itu kami mendapatkan permasalahan itu kami jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran. Ya, itu kita jadikan pelajaran bagaimana kita bisa membenahi ke depannya, selalu mengadakan dari permasalahan yang ada kita evaluasi, cari solusi. Nah, seperti itu yang kita lakukan di sini. Semoga teman-teman itu merasa nyaman. Kita juga memimpin suatu lembaga tidak cukup dengan pintar. Benar Ibu, benar. Pintar, bijaksana. Ya, ketiga bijaksana itu penting sekali itu. Bijaksana, apalagi kita seorang wanita. Rasa yang perlu kita inikan sama teman-teman. Ya, rasa, tutur kata kita,
rasa empati kepada teman itu yang perlu kita tumbuhkan sehingga teman itu merasa nyaman. Apalagi kita berada di ranah sekolah swasta, kita sudah menjalani, saya berumah tangga sudah berapa puluh tahun ya di Ngayar Kuliah, ya mengawali hidup kita pada umur sekian, anak umur sekian, bagaimana kehidupan kita bisa rasakan itu sehingga kita punya perasaan. Nah seperti contohnya dalam penggajian, jangan suka ngaret-ngaret gaji, tapi kita juga akan harus membayar itu orang kan. Kalau sudah gajinya dibayar tepat waktunya, berarti guru itu happy masuk ke dalam kelas kan itu lah. Ya, kalau kita aret-aret gimana nih, kapan ini dibayar, gaji saya dibayar apa enggak, kalau seperti itu mungkin pikirannya nanti masuk kelas ya itu aja yang ada murid benar-benar bertanya nanti digebrak. Supaya enggak seperti itu aja. Gimana kalau saya itu jika staf saya itu guru pegawai merasa nyaman, saya bisa berikan rezeki lebih, kalau ada kegiatan sesuatu itu merupakan suatu suatu kebanggaan yang luar biasa, sukma luar biasa terhadap dosen yang biasa. Saya bisa memberikan kenyamanan pada baik batin maupun dari segi nafkahnya walaupun tidak banyak. Gitu. Terharu loh, benar-benar terharu banget dengan ibu, benar-benar ini patut dicontoh banget. Ini satu hal yang membuat guru-guru kadang ya Bapak Ibu kalau sudah nyaman, enak, kerja juga menjadi enak ya Bu ya, semangat kerja itu luar biasa Bu. Oke Ibu, jadi Ibu tadi bilang ada setiap permasalahan itu timbul, kita jadikan suatu pelajaran, kemudian dievaluasi, direfleksi, carikan solusinya, kayak tadi Ibu. Aduh mantap sekali itu, saya belajar hari ini dengan Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Semoga ini semua berkat teman-teman di sini, teman-teman yang mendampingi Ibu, Waka, Kaprok, semua dari beliau. Kalau itu apa sih artinya? Sekecil apapun, sampai CS pun itu memegang peran yang sangat penting sekali, itu yang perlu kita rangkul. Kalau nggak ada dia, nggak bersih lingkungan sekolah kita nanti. Seperti itu ya anaknya. Terima kasih. Terima kasih. Sinapura, tiang yang Sinapura Bu, luar biasa banyak dapat ilmu hari ini Bu. Bagaimana kita selalu berkoordinasi, merangkul semuanya, baik dari semua aspek yang tentu ya, jangan bukan kepintaran aja yang diperoleh atau diperlukan sebagai seorang pemimpin, tapi kebijaksanaan rasa itu penting banget. Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Semua banget. Mungkin hari ini kita akhiri sampai di sini Bu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Semua. Bu. Orang Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Makasih Ibu. Semoga lancar.